Renungan Malam Seiman berjudul Persembahan yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Ayat inti dari renungan ini terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang bunyinya adalah, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Ayat inti ini merupakan suatu doa dari Daud kepada Tuhan, oleh sebab ia merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan kepadanya. Orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan tidak akan membatasi kontribusi mereka kepada gereja hanya dengan mengembalikan persepuluhan mereka saja. Di tabernakel yang kemudian dikenal dengan Bait Allah, semuanya dibangun dari pemberian sukarela, yakni persembahan mereka yang diberikan dengan hati yang rela. Kita bisa baca dalam Keluaran 36 ayat 2 sampai dengan 7. Dengan persembahan-persembahan khusus untuk menutupi biaya pembangunan tempat kebaktian, yang kita bisa baca juga dari buku Keluaran, buku Nehemia. Orang Israel kemungkinan besar memberikan persembahan sebanyak 1/4 sampai 1/3 dari penghasilan mereka untuk tujuan-tujuan rohani yang bersifat kedermawaan ini. Apakah dengan kontribusi besar seperti itu membuat mereka jatuh miskin? Dalam buku Maliaki 3 ayat 10 sampai dengan 12, kita dapatkan bahwa Allah berjanji untuk memberkati kesetiaan mereka. Demikian juga ini, Allah memanggil kita untuk memberi dengan murah hati, sebagaimana Ia telah memberikan kemakmuran kepada kita. Persembahan diperlukan untuk membangun, memelihara dan menjalankan jemaat, serta mengatur pekerjaan pelayanan kesehatan, di mana semuanya menunjukkan makna praktis dari Injil. Haruskah kita memberi sebanyak yang diberikan oleh bangsa Israel, atau apakah pola pemberian mereka tidak lagi berlaku pada zaman sekarang? Di dalam Perjanjian Baru, Kristus meletakkan prinsip penata layanan yang sejati, bahwa pemberian kita kepada Tuhan haruslah berimbang dengan terang dan hak-hak istimewa yang kita nikmati. Ia berkata dalam Lukas 12 ayat 48, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Kemudian dalam Matius 10 ayat 8 dikatakan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma." Prinsip ini berlaku juga kepada kita yang telah menerima berkat Tuhan. Kita patut menggunakan berkat Tuhan tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Sistem ini tidak pernah dihapuskan dalam Perjanjian Baru. Justru dengan tantangan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, dibutuhkan dukungan yang lebih banyak daripada anggota untuk berperan serta. Kiranya seluruh umat Kristen tidak pernah melupakan hal ini, bahwa Tuhan sebagai sumber berkat telah memberikan berkat kepada kita untuk satu maksud yang mulia, yaitu menolong pekabaran Injil agar lebih banyak yang mendapatkan keselamatan. Marilah kita berperan serta untuk maksud mulia ini. Tuhan Yesus memberkati.